Waalaikumsalam. Nah, gitu ya. Dah? Ya, Pak. Dah, silakan. Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, Nanda, terima kasih atas kehadirannya di ruangan Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik, Pak. Baik ya? Ya. Tadi pelajaran apa? Tadi pelajaran Pak Iwan, Pak. Pelajaran Pak Iwan. PKN. Gimana pelajaran Pak Iwan? Ya, seru, Pak. Seru ya? Ya. Gimana duduknya di sana, dia nyaman ya, Udah, Pak. Nyaman, Pak. Nyaman banget. banget. Hari ini kamu tahu kenapa Bapak panggil ke ruangan Bapak? Oh, Pak. Untuk melakukan konseling individual. Baiklah, sebelum kita memasuki tahap inti, ada baiknya kita melakukan ada kesepakatan waktu antara Bapak dengan Anda. Jadi menurut Anda 45 menit, 30 sampai 45 menit cukup ya? Cukup, Pak. Cukup ya, baik. Sebelumnya ada beberapa asas yang harus Bapak sampaikan dalam kegiatan konseling ini. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Artinya Anda harus sukarela menceritakan permasalahan Anda. Yang kedua itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu apa? Anda merahasiakan apa yang terjadi di ruangan ini, apa yang kita bicarakan di ruangan ini dengan teman Anda di luar. Begitupun dengan Bapak. Bapak tidak akan menceritakan permasalahan yang Anda ceritakan dengan Bapak dengan teman-teman Bapak. Baik, nah sebelum masuk kita inti, ada baiknya kita berdoa agar kegiatan konseling individual ini berjalan dengan baik. Oke? Baik Anda, kita berdoa. Oke, selesai. Nah, Anda, Ya, Pak. kemarin Bapak lihat di rekapan absen terlambat. Iya, Pak. Bapak lihat ini absen terlambatnya. Dari di bulan Oktober ini udah 3 kali terlambat Anda. Udah 3 kali terlambat. Nah, Bapak nggak tahu tuh kenapa bisa terlambat. Sebelumnya rumah kamu di mana, Anda? Di BKW, Pak, Kemiling. Di BKW Kemiling ya. Emang agak jauh ya. Kamu kesini naik motor, naik Iya, kendaraan, di- apa naik angkot? Iya, Oh, dia terjemput Iya. sama siapa? Sama ayah saya, Pak. Sama ayah ya. Kamu tinggal sama ayah. Ya, Semarang. Kamu berapa bersaudara Anda? Satu, Pak. Anak tunggal kamu? Dua. Dua. Ya. Kamu anak ke? Pertama. Anak pertama. Adikmu kelas berapa? Kelas 2 SMP, Pak. Kelas 2 SMP. SMP di mana dia? 28, Pak. 28 di Kemiling. Iya, Kemiling. Kemiling ya. Ini kan Anda udah kelas 3. Udah kelas 3. Nah, kesehariannya di rumah malam tidur jam berapa biasanya? Saya tidur kurang nggak tentu juga, Pak. Saya tidur, Pak. Nggak nentu ya. Kadang malam. Jam berapa malam biasanya? Rata-rata jam 1 ke 2, Pak. Jam 1 jam 2 malam. Iya, Pak. Ngapain itu enggak? Main game, Pak. Main game. Iya. Oh, main game. Kan dari pagi sampai sore kan sekolah, Pak. Makanya saya lakuin pun. Dari pulang sekolah selesai sholat isya itu kamu langsung main game. Iya, Pak. Main game apa biasanya? Biasa ML, Pak. Mobile Legends ya. Mobile Legends. Sama teman-teman di sekitaran rumah atau Enggak, saya sendiri, Pak. sendiri? Iya. Solo ranked kalau bahasanya. Nah, biasanya kamu malam main game terus tidur jam 2. Iya, Pak. Bangunnya jam berapa kamu? Kalau bangun kesiangan terus ya, Pak. Siangan terus. Iya. Siangan terus. Biasanya Makanya bangun saya jam bilang, berapa? Jam 7. Jam 7, Pak. Jam 7 pagi baru bangun. Jam 7 kurang, Pak. Jam 7 kurang baru bangun. Belum mandinya, Iya, Pak. belum sarapan, belum berangkat dari rumah ke sini. Ya, sedangkan dari rumah ke sekolah jaraknya cukup jauh. Nah, itulah yang membuat kamu sering terlambat. Nah, kemudian menurut kamu kalau kamu sering terlambat, apa dampak negatif untuk diri kamu? Untuk prestasi belajar kamu, untuk proses pembelajaran kamu di kelas. Menurut kamu apa dampak negatifnya kalau kamu sering terlambat? Tidak bisa mengatur waktu, Pak. Ya, benar. Karena gini, karena kita terlambat karena tidak bisa mengatur waktu. Tapi kan ada dampaknya itu. Kalau kamu sering terlambat, dampaknya untuk pelajaran kamu kan banyak. Pertama apa? Pertama itu kamu ketinggalan mata pelajaran di jam pertama, ya kan? Iya, Pak.
Kalau kamu terlambat juga, otomatis kamu disetrap dulu tuh sama guru piket biasanya. Iya Pak. 1 jam nggak boleh masuk, 1 jam pelajaran nggak boleh masuk, setelah itu baru bisa masuk. Otomatis kamu ketinggalan mata pelajaran di jam pertama, ya nggak? Iya benar Pak. Benar kan? Nah, kalau kamu sering ketinggalan pelajaran di mata pelajaran yang pertama, otomatis nilai kamu nggak akan lulus. Nggak lulus. Kalau nilai kamu kebanyakan nggak lulus, mengakibatkan kamu nanti tidak naik kelas. Benar nggak? Benar Pak. Nah, di sini Bapak ada kiat-kiat untuk mengatur waktu, untuk memanajemen waktu. Kamu di sini kan Bapak rasa ya, kalau kamu bisa mengatur waktu tidurmu, bisa mengatur waktu bangunmu, mengisi kegiatanmu di malam hari dengan hal-hal positif, itu bisa nantinya dampak positifnya kamu tidak akan terlambat lagi. Ya enggak? Bener kan? Nah, di sini Bapak ada kiat-kiat untuk mengatur jam tidur, kemudian bagaimana cara nggak terlambat bangun. Kamu sholat subuh nggak ada? Sholat Pak. Sholat, tapi setelah sholat tidur lagi. Tidur lagi. Iya. Udah malas sholat. Sudah kebiasaan tidur larut, kemudian bangunnya siang. Iya Pak. Nah, ini cara manajemen waktu. Coba nada dulu sini biar sama kita lihat. Nah, bisa dibaca ya? Bisa Pak. Nah, ini cara manajemen waktu. Coba baca dulu ndak dari manajemen waktu. Yang pertama, Manajemen waktu sebagai pengelola waktu di mana individu menetapkan terlebih dahulu kebutuhan dan keinginan, kemudian menyusunnya berdasarkan segi urutan kepentingan. ya. Kemudian, Maksudnya bahwa terdapat aktivitas khusus, yaitu penetapan tujuan untuk mencapai kebutuhan ya. dan keinginan dengan memprioritaskan tugas yang perlu diselesaikan. Jadi di sini dijelaskan kita itu harus membuat perencanaan, penjadwalan, kemudian membuat daftar harian. Jadi kita bisa mengelola jam tidur kita jam berapa, kemudian yang harus kita prioritaskan itu apa, main game apa belajar gitu. Kemudian batas main game itu jam berapa, bangun itu jam berapa. Nah, nomor 2 baca ndak? Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen waktu KHRD 2009. Baik, faktor yang pertama Faktor dalam diri yang melakukan kesalahan. artinya faktor ini Menjadi faktor utama, setiap manusia belajar dari kesalahan hidupnya. Dengan manajemen manusia bisa meminimalisir kesalahan di masa lampau. B. Faktor lingkungan sekolah. Pada dasarnya lingkungan sekolah menjadi barometer kreatif siswa. Siswa dengan fasilitas sekolah yang memadai, siswa mampu menimba ilmu secara otodidak. Kemudian nomor 3, hubungan antara manajemen waktu dengan prestasi belajar siswa. Pada hakikatnya setiap orang memiliki manajemen waktu, sehingga tiap siswa mempunyai manajemen waktu yang kemungkinan terdapat perbedaan antara siswa satu dengan yang lainnya. Oke. Nah, di sini juga dijelaskan penelitian mengungkapkan, baca yang ini. Penelitian mengungkap tentang prestasi belajar. Pada penelitiannya yang telah dilakukan menyimpulkan ada hubungan positif yang signifikan signifikan antara pengisian waktu luang dengan prestasi belajar pada siswa sekolah dasar. Semakin efektif mengisi waktu luang, semakin tinggi prestasi belajar. Jadi intinya kalau kita efektif mengisi waktu luang, berarti semakin tinggi pula prestasi belajar kita. Karena begini Nanda, ada pengaruh dari keterangan ini, ada pengaruh antara cara kita memanajemen waktu dengan prestasi belajar kita. Kalau kita nggak bisa ngatur waktu kita, otomatis prestasi belajar kita menurun. Kalau kita bisa efektif mengisi waktu luang kita, kalau malam hari nggak main game terus, nggak begadang terus, bisa diisi dengan belajar, kemudian jam belajarnya ada batasannya, mungkin dari jam 7 sampai jam 9 untuk belajar, setelahnya istirahat, kemudian bangun pagi, sholat subuh, siap-siap berangkat ke sekolah. Ya, nah itu nanti berdampak efektif untuk
meningkatkan prestasi belajar kamu. Paham sampai sini? Paham, Pak. Kemudian di sini juga Bapak ada video tentang manajemen waktu. Untuk memenuhi setiap rencana atau tugas, keputusan untuk manajemen waktu sangat dibutuhkan. Dari beberapa menit hingga beberapa tahun, waktu adalah salah satu sumber daya yang tidak bisa direproduksi dan tidak dapat diambil alih. Manajemen waktu di dalam sebuah perencanaan kegiatan merupakan suatu teknik untuk mengatur dan meningkatkan penggunaan waktu secara efektif. Salah satu pengertian dari manajemen waktu sendiri adalah sebuah cara untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, di mana seseorang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan cerdas. Namun, waktu Jadi apa pengertian manajemen waktu? itu adalah satu pengertian dari Manajemen waktu, bagaimana cara kita mengatur waktu dengan mengatur dan efektif. meningkatkan penggunaan waktu secara efektif. Salah satu pengertian dari manajemen waktu sendiri adalah sebuah cara untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, di mana seseorang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan cerdas. Namun, waktu adalah perkembangan keberadaan dan peristiwa dari masa lalu ke masa depan. Karakteristik manajemen waktu yang sukses tentunya kita harus mengevaluasi waktu, meluangkan beberapa hari untuk mencatat waktu yang telah digunakan untuk mengerjakan tugas sehari-hari. Kemudian, tandai aktivitas yang tidak termasuk dalam kategori tersebut. Meluangkan waktu di awal hari dan di malam hari setiap hari untuk membuat rencana dengan memprioritaskan tugas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Jika ada proyek besar, bagi menjadi proyek-proyek kecil supaya tidak kewalahan. Bawalah kemanapun agenda atau jadwal agar tetap fokus dan ingat dengan hal-hal yang ingin dikerjakan. Belajarlah untuk mengatakan tidak dengan cara yang sopan. Hal ini berlaku untuk menolak pekerjaan atau aktivitas tambahan yang tidak sesuai dengan tujuan kamu. Bergabung dengan teman-teman hanya karena merasa tidak enak dapat menghabiskan waktu berharga kamu yang lebih baik digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas penting. Istirahat dan juga beristirahat merupakan hal yang penting bagi setiap manusia. Buatlah jadwal untuk beristirahat dan menjadikan pikiran. Rencanakan olahraga yang teratur, dimasukkan ke dalam rutinitas harian atau mingguan kamu supaya tetap sehat dan bugar. Kalau kita memanajemen waktu dengan baik, hal itu dapat membuat seseorang menjadi tepat waktu dan disiplin. Seseorang menjadi lebih rapi atau terorganisir, meningkatkan moral seseorang dan menjadi lebih percaya diri, serta dapat mengurangi kadar stres dan kecemasan. Tapi, seandainya kita mengabaikan hal tersebut, muncullah dampak manajemen waktu yang buruk, seperti penundaan, kurang tidur, kurang berenergi, tidak tepat waktu, terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu, bahkan waktu kerja dan hidup yang tidak seimbang. Ketika kamu sedang mengerjakan satu pekerjaan dan fokus kamu teralihkan ke pekerjaan lain, cobalah untuk tidak teralihkan. Hal ini akan menimbulkan pekerjaan yang tidak selesai dengan baik dan menghambat produktivitas. Hal terpenting dari manajemen waktu yang mudah, menyenangkan, dan dapat dipelajari adalah mempraktekannya secara langsung, dan bukan hanya dengan teori maupun duduk di sebuah seminar. Manajemen waktu ada dalam kendali. Jika kamu akan mengelolanya dengan baik, maka dapat menciptakan peluang yang sangat besar karena pemanfaatan waktu dan efektivitas merupakan penanda utama untuk sukses. Saya. Nah, menurut Anda dari video yang kita tampilkan tadi, apa dan bagaimana cara kita memanajemen waktu? Ini kan ada hubungannya dengan apa? Kebiasaan terlambat kamu. Dalam kebiasaan terlambat kamu ini, kamu tidak bisa memanajemen waktu dengan baik. Buktinya kamu malam hari itu main game. Harusnya kamu dari penyelesaian video ini tadi. Yang pertama, kamu harus mampu mengatur jadwal, mengatur waktu. Jadi pulang sekolah jam berapa biasanya? Jam 2, Pak. Jam 2, jam 3 ya. Jam 3. Setelah itu ngapain kamu? Main dulu, Pak, sebentar. Main dulu sebentar, terus nyampe jam berapa biasanya? Sampai jam 5, Pak. Jam 5 sore? Iya. Jam 5 sore pulang. Jam 5 sore pulang. Bantuin ayah sebentar, Pak. Bantuin ayah? Iya. Bantuin apa? Guru, Pak. Apa? Guru. Guru? Guru Iya. apa bapaknya? Penjaga sekolah, Pak. Penjaga sekolah. Iya. Bapak penjaga sekolah? Iya, Pak. Di sekolah mana Anda? 28, Pak. SMP 28. Ibu?
Ibu pedagang Pak. Dagang di 28 juga. 28 SMP di Iya. kantin. Iya. Oh, Nonton ya. jadi kamu ini tinggal di sekolah dah? Iya Pak. Tinggal di sekolah? Iya. Berarti malu kamu sama anak-anak sekolah di SMP itu kalau kamu baru bangun tidur, sementara SMP itu udah banyak siswanya kalau pagi. Ya kan saya bangun udah masuk Pak. Jadi udah pada masuk kelas, kamu baru bangun. Saya baru bangun. Baik. Kemudian setelah bantu bapak sama ibu, Ya makan dulu sebentar. makan, Lanjut main HP Pak. gak sholat maghrib kamu, muslim, Iya Pak. Muslim. mandi selesai langsung main HP. Iya Pak. Jadi azan-azan maghrib itu kamu main HP. Oh iya. Main HP sampai jam Sampai jam 2 malam. Jam 1-an Pak. Jam 1 malam. Iya. Main game terus itu. Iya. Gak bosen gak? Enggak Pak. Menurut kamu Kadang-kadang nonton video juga Pak. Dari semua video. nonton snap video, Iya. scroll TikTok ya. Iya Pak. Nah kan itu sebenarnya boleh sih main HP, scroll TikTok, main game boleh, tapi harus ada waktunya. Nah ini tadi dijelaskan bagaimana cara kamu main game waktu itu. Jadi kamu bisa ngatur waktu nih Nda. Yang kata kamu tadi bisa ngatur waktu. Jadi mungkin setelah pulang, setelah bantu orang tua, kamu sholat maghrib dulu, bisa sisihkan waktu dari jam 7 malam itu sampai jam 9, 7, 8, 9, 2 jam kan? Iya Pak. 2 jam bisa kamu manfaatkan untuk main game tuh. Bisa. Udah luar biasa lamanya ini kan main game. Bukan nggak boleh main game, bukan nggak boleh lihat sosmed. Boleh tapi tahu waktu. Tahu apa yang prioritaskan, apa yang tidak diprioritaskan. Nah main game kan bisa 2 jam. Doang main game 2 jam dah. Sisanya dari jam 9 sampai jam 10 atau nyampe jam 11 kamu bisa belajar, baca-baca buku. Setelahnya kamu bisa istirahat. Nah memang ini nggak mudah mengubah kebiasaan seperti ini dah. Iya Pak. Nggak langsung nanti malam bisa kamu terapkan langsung mulus terus nggak mungkin, tapi harus bertahap. Tapi kalau kamu nggak mulai dari sekarang, mau kapan kamu terus-terusan kayak gini? Ya kan? Tidur larut malam, bangun kesiangan. Jangan kamu udah kelas 12, sebentar lagi masuki dunia kerja. Kalau di dunia kerja Anda, kalau di sekolah mungkin bisa dipanggil guru BK, dipanggil bapak, diingatkan sama bapak. Kalau di dunia kerja kamu nggak bisa dah, semau-mau kamu datang terlambat. Kamu bisa dikeluarkan dari kerjaan kamu, ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti ini harus diubah dari sekarang. Artinya bagaimana cara merubahnya? Kamu harus membuat jadwal. Jadwal itu seperti ini. Jam 7 sampai jam 9 kamu ngapain? Jam 9 sampai jam 10 kamu harus ngapain? Nah, jam 10 sampai atau enggak jam 11 kamu harus tidur, paksakan tidur jam 11. Jam 11 malam belum tidur. Jam 11 malam itu udah termasuk malam itu udah larut malam itu. Dari jam 11 dulu. Minggu ini biasakan tidur jam 11. Minggu ini biasakan tidur jam 11, sudah kebiasaan tidur jam 11. Besoknya agak dimaju dikit, jam 10.30. Bisa kan seperti itu? Nah, dengan kebiasaan seperti ini, kamu lama-lama nanti kebiasaan jadi bangun tidurmu lebih teratur. Nanti lama-lama jam 10 kamu udah tidur dong. Nah, kalau cara ngakalinya lagi, HP kamu itu dari jam 10, dari jam 9 ini kamu offin aja. Datanya kau matiin, kalau bisa HP-nya kau matiin. Ya? Jangan kamu teleponan sama pacar, enggak? Enggak. Udah punya pacar kamu? Udah Pak. Udah. Udah. Ini malam nggak teleponan? Enggak Pak. Kadang-kadang. Enggak pernah Pak. Kalau bisa HP dimatikan saja. Setelah itu baca-baca buku. Biasanya kan kalau kita baca buku, kita itu ngantuk bawaan. Iya Pak. Tapi kalau kita buka HP, kita itu nggak ada ngantuknya. Mau nyampe kapan pun kalau kita buka HP itu nggak ada ngantuknya. Tapi kalau kita taruh HP, kita fokus ke buku, baca buku, sebentar aja udah ngantuk kita Bener nggak? Nah jadi harus buat jadwal harian. Selain bisa mengatur waktu, kita buat jadwal jam berapa bangun, jam berapa tidur. Kalau udah seperti itu, otomatis kalau tidurmu sudah nggak larut malam, otomatis bangun tidurmu akan lebih cepat. Iya. Kalau kamu tidur jam 11, otomatis bangunmu nanti lebih cepat. Kalau jam 1 kan katamu bangun jam 7. Iya. Biasanya bangun tidur dibangunin nggak seminggu? Enggak Pak. Enggak. Enggak.
karena dia udah sibuk di kantin. Iya, Bapak benar. udah jaga sekolah, Iya. Makanya nggak ada yang bangunin. nggak ada yang bangunin. Nah kalau seperti itu harus mandiri ndak. Enggak pasang alarm aja ndak. Pagi-pagi itu alarmnya banyakin. Jam 5 satu alarm bunyi, harus bunyi alarm. Jam 5.15 alarm lagi bunyi. Jam 5.30 bunyi lagi alarm itu. Jadi kamu nyampe bosen denger alarm, lama-lama bangun kan. Bener nggak? Bener. Nah sekarang bapak mau tanya ndak. Dulu di kelas 10, di kelas 11, kamu pernah sering terlambat kayak gini juga nggak? Nggak pernah pak. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Kenapa? Saya nggak pegang HP pak. Oh, jadi kelas 10, kelas 11 Iya. kamu nggak megang HP, nggak punya HP, Nggak punya pak, belum dibeliin. belum dibeliin. Iya. Itu HP kamu sendiri yang beli atau dibeliin sama orang tua? Dibeli pak. Dibeliin. Setengah dari orang tua. Oh, setengah dari orang tua, setengahnya dari Dari bang saya. uang kamu. Nah, dulu kan nggak bisa nih bangun pagi karena nggak punya HP, Iya pak. karena malamnya nggak Main game. main game. Nah, berarti masalah terbesarnya ini ndak. Ya, Kenapa itu. kamu bisa terlambat ini menurut kamu apa? Ya HP itu lah pak. HP itu, Iya. biang kerok ini Iya, semua. Pak, benar. Biang kerok ini semua HP. Berarti Iya. matiin HP yang itu ndak. Jam 9 HP itu harus off. Iya kan? Iya pak. Nah, kamu kan salah satu anggota pramuka. Iya pak. Salah satu anggota pramuka yang aktif. Benar kan? Benar pak. Nah, di pramuka itu diajarkan tentang Ngatur waktu. ngatur waktu dan disiplin. Nah, malu kamu ndak? Saya nggak tahu nih apa posisi kamu di pramuka itu. Saya sebagai ketua pak. Ketua apa? Pramuka. Ketua pramuka. Ya, tahun ini. Ada apa namanya itu? Bantara. Bantara pak. Bantara. Di SMK, Tidak. di sekolah kita ini. Tidak. Sekolah kita. Nah, di pramuka itu otomatis diajarkan cara disiplin. Bener kan? Benar pak. Nah, kamu harus malu ndak? Kamu yang anggota aktif pramuka yang katanya disiplin, sementara kamu sendiri tidak disiplin dalam hal Kamu ngatur waktu. ngatur waktu. Bener nggak? Benar pak. Nah, jadi mulai sekarang harus dirubah biasanya seperti itu. Nah, kalau adikmu sendiri sekolah di 28, Iya pak. sekolah di 28, nggak pernah terlambat ya? Nggak pernah pak. Nggak pernah Dekat, terlambat pak. Dekat. Bangunnya Saya yang jauh. pagi terus. Dia bangun siang juga, tapi kan tinggal Dekat. meluncur aja ke bawah. Enak jadi. Saya yang jauh pak. Kamu yang jauh ya? Iya. Jadi gitu ndak. Kalau kamu kebanyakan terlambat, berdampaknya nanti dengan prestasi belajar kamu. Lama-lama kamu terlambat, keenakan kamu. Nanti makin siang kamu bangunnya. Ya. Makanya harus dirubah dari sekarang perilaku kamu itu. Ya? Iya pak. Bener kan? Ya. Nah. baik. Gini ndak, Bapak ada kontrak dengan kamu. Ada kontrak dengan Anda. Seandainya dalam beberapa bulan terakhir ini sebelum kita semesteran, kita kan semesteran di bulan November, akhir November ini kan. Iya pak. Dari November ini kita ulangan semesteran. Bapak ada kontrak, seandainya sampai dengan akhir November kamu tidak pernah terlambat lagi, nanti Bapak kasih reward. Apapun itu, apapun yang Anda minta dengan Bapak. Tetapi ada catatan, ketika kamu nanti tidak bisa menepati janjimu, ya tidak pernah terlambat lagi, dan masih mengulangi keterlambatan kamu juga Bapak nanti akan hukum. Gimana? Ya tidak apa-apa pak. Gak apa-apa ya. Ya, Di sini ada format LKPD-nya. Nah, ini kontrak perilaku. Kita isi dulu kontrak perilaku ini. Oke? Iya pak. Nah, ini tulis namamu. Tulis dulu namamu. Nama ditulis ya, Ananda namamu. Iya pak. Bukan Bukan. Ananda Muhammad. Kelas Kelas 12 pak. kelas 12 UPW. Ini apa? Waktu Waktu nilainya nilai. sekarang aja. Sekarang. Tanggal 11
bulan 11 2022. Kemudian tanggal mulai kontrak sekarang aja 11. Ini apa? Dan ini saya bersedia nanti melakukan hal berikut. Tujuan perubahan yang mencoba. 1. Saya berjanji tidak akan pernah terlambat lagi. Ya. Kedua, ini tindakan atau kebiasaan yang dilakukan. Tidur di jam 10 sampai jam 11 malam, jam 10 malam gitu. Jam berapa? 10. Sudah berapa? Udah. Nah, ini. Bila saya telah berhasil melakukan hal di atas, maka saya akan mendapatkan. Nah, ini bentuknya reward. Apa seandainya kamu bisa melakukan hal-hal di atas, tidur tidak larut malam lagi, kemudian tidak pernah terlambat lagi. Nah, apa yang kamu minta dari Bapak? Tetapi seandainya kamu masih mengulangi hal-hal di atas, yang tidur lebih dari jam 11 malam, kemudian bangunnya siang, nanti juga ada hukuman dari Bapak. Nggak apa-apa ditulisin aja di sini, dituliskan saja di sini. Jangan banyak-banyak mau minta. Dah. Satu aja, Pak. Ya. Apa itu? Buku saku pramuka? Iya, Pak. Kira apa tuliskan saja. Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Ini tanggal berakhir kontrak kita sampai November aja. November. Nah, 30 November. Kamu tanda tangan konseling di sini. Ini kontrak kita. Nah, kemudian di sini juga ada monitoring kebiasaan siswa. Dari Senin kamu bangun jam berapa, tidur jam berapa, berangkat ke sekolah jam berapa. Kemudian hari Selasa juga seperti itu. Jam tidur kamu jam berapa, jam bangun kamu jam berapa, jam berangkat kamu sekolah jam berapa. Ini kamu pegang. Ini pegang. Nanti kamu isi. Setiap minggunya kamu harus setoran dengan Bapak. Ya, baik. Baik. Nah, baik Nanda. Ini kita sudah memasuki tahap akhir kegiatan. Seperti apa perjanjian kita di awal, 30 sampai 45 menit ya, karena kamu ada kegiatan yang lain. Pak Iwan, Pak. Pelajaran siapa? Pak Iwan, Pak. Belajar Pak Iwan kan? PKN. Belajar Pak Iwan, PKN, nanti kelamaan juga di ruang Bapak. Ya, Pak. Nanti kamu juga tinggal materi sama Pak Iwan. Nah, menurut kamu dari hasil proses konseling kita ini, apa yang bisa kamu simpulkan? Ya, saya dapat mengatur waktu saya dari jam pulang sekolah sampai pagi, Pak. Ya. Yang jelas Nanda seperti ini Nanda. Setidaknya Nanda tahu bagaimana cara manajemen waktu itu. Ya. Cara mengatur waktu itu seperti apa. Dampak negatifnya kalau sering terlambat itu seperti apa. Ya. Cara merubah kebiasaan bangun siang itu seperti apa. Ya. Kemudian bagaimana kesan kamu setelah kita lakukan konseling ini? Menyenangkan, apa ngantuk? Kamu Menurut saya menyenangkan, Pak. Ya. Karena kan saya mendapat untuk mengatur waktu saya juga ya, dalam sehari-hari. ya benar. Jadi Nanda harus bisa ngatur waktunya ya. Ya, Pak. Harus bisa ngatur waktunya, jangan terlambat lagi. Kalau seandainya Nanda ada perlu lagi dengan Bapak, Nanda bisa ke ruangan BK. Ya. Ya, Pak. Jangan sungkan-sungkan ke ruangan Ya, Pak. BK. Selain dengan Bapak, di sini juga ada Bu Dini, ada Bu Mira, ada Bu Nurlina. Ya. Jangan sungkan-sungkan. Ya, Pak.
intinya ruang BK bukan hanya untuk siswa bermasalah, tetapi untuk siswa berprestasi juga bisa. Untuk kita saling berbagi informasi juga bisa. Itu ada curhat-curhat tentang pelajaran bisa. Curhat tentang pacar juga bisa, dan ya. Jadi sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa Anda terima dengan baik, bisa Anda terapkan dengan baik, dan insya Allah kedepannya Anda tidak akan terlambat lagi. Oke? Ya Pak. Oke, kita berdoa dulu ya. Iya Pak. Berdoa dimulai ya. Selesai. Oke, terima kasih ya. Ya, Terima kasih sudah hadir bersama Bapak. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Udah ya. Terima kasih. Terima kasih Pak ya. Ya. Ya, lanjut ke kelas ya Pak ya. Siap. Terima kasih Pak. Yuk. Waalaikumsalam Pak.